Seorang pria, demi merebut istri tetangga yang seksi. Dia selama 5 tahun setiap malam mengintip kemesraannya dengan suami. Di siang hari, dia pergi mencuri pakaian dalamnya. Demi bisa lebih sering melihat wanita cantik itu, dia rela mengeluarkan biaya tinggi untuk memasang banyak kamera pengintai di halaman, mengamati setiap gerak-gerik wanita itu. Namun, selama bertahun-tahun dia tidak pernah berbicara sepatah kata pun dengan wanita itu. Hingga hari ini, seorang wanita berinisiatif meminjam sekop darinya. Pria itu diam-diam merasa senang. Namun, dia berpura-pura tenang dan berkata, dia terburu-buru pergi ke sekolah untuk mengajar. Dia akan mengantarkannya setelah dia kembali. Tapi tak disangka, itu akan terjadi pada tengah malam. Hal ini membuat suami wanita itu tidak senang. Bahkan mereka bertengkar karenanya. Sementara pasangan suami istri itu sedang merenovasi rumah, pria itu datang membawa anggur merah untuk merayakannya. Mereka berdua tidak hanya menikmatinya. Wanita itu bahkan secara khusus mengundangnya untuk makan malam di rumah. Namun, suaminya terlalu percaya. Tidak menyadari bahwa pria itu terus menatap istrinya dengan tatapan penuh hayalan. Sebuah pikiran jahat pun muncul. Hari itu wanita itu datang mengembalikan alat persalinan. Pria itu dengan hangat mengundangnya masuk. Awalnya kupikir hanya keramahan. Tak disangka, dia mengeluarkan sebuah gaun. Katanya itu dibelinya khusus untuknya. Wanita itu dengan halus menolaknya. Ini pertama kalinya dia bertamu dan menerima hadiah. Apalagi gaun, barang pribadi semacam itu. Pria itu kemudian membuka komputernya dan menunjukkan semua rekamannya kepada wanita itu. Melihat rekaman dirinya di monitor, wanita itu langsung merasa sangat ketakutan. Ia pun segera ingin pergi. Tetapi pria itu langsung memeluknya. Dan ia pun pingsan. Ketika ia terbangun, menemukan dirinya di kamar asing. Dan ada gadis asing datang, mengatakan ini adalah ruang rahasia keluarga Simon. Dia baru menyadari bahwa dia telah dipenjara. Memukul pintu dengan panik dan berteriak minta tolong. Tapi tempat ini adalah anus yang kedap udara. Tidak ada suara yang terdengar dari luar. Gadis itu memberitahunya bahwa kata sandi pintu hanya diketahui oleh Simon. Lalu dia mencoba menelepon. Tetapi saluran teleponnya sudah diputus. Dengan marah, dia memecahkan kaca. Tetapi melihat ada dinding lain di luar. Saat ini dia benar-benar hancur. Dia terus meminta bantuan dan memukul. Saat itulah Simon kembali. Begitu masuk, dia langsung berciuman mesra dengan gadis di sampingnya. Seolah-olah pasangan suami istri yang mesra. Ia tiba-tiba berlari keluar pintu. Namun, dengan putus asa ia mendapati masih ada satu pintu lagi. Ia menanyai Simon mengapa ia menculiknya. Simon malah berkata bahwa ia ingin hidup bahagia bertiga dengan mereka. Ia bahkan dengan angkuh mengatakan Jessica membawakan pisau untuk membunuhnya. Jessica sangat ingin membunuhnya saat itu juga. Namun, mengingat perbedaan kekuatan pria dan wanita sangat besar, dia memutuskan untuk menyimpan tenaganya sementara, menjadi budaknya dan melayaninya. Begitu ada kesempatan, dia akan mencari cara untuk melarikan diri dari gadis itu. Tapi tak disangka, dia dulunya adalah murid Simon, dan sangat mengaguminya. Jadi, dia secara sukarela datang ke sini untuk menjadi budaknya. Jessica merasa pandangan hidupnya diperbarui. Terkejut kenapa dia tidak pernah pergi. Gadis itu memilih untuk menghindar menjawab, karena semua percakapan mereka sedang dimata-matai oleh pria itu. Di sisi lain, suami Jessica pulang ke rumah. Tidak dapat menemukan istrinya. Dan mendapati ponselnya juga tidak dibawa. Dia menemukan Simon dan bertanya apakah dia melihat istrinya. Simon berbohong dan mengatakan bahwa dia memang melihatnya. Tapi ekspresinya frustrasi. Dia berjalan dengan tergesa-gesa. Aku dengan niat baik bertanya apakah dia butuh bantuan. Namun, dia menolak. Suami Jessica hanya bisa pergi dengan pasrah. Jessica dengan pedih melihat monitor. Namun, tidak bisa meminta tolong pada suaminya. Simon bahkan menunjukkan ekspresi puas padanya. Dan setelah pria itu pulang, dia menemukan foto dirinya dan istrinya di tempat sampah telah dirusak. Baru kemudian dia ingat bahwa dia baru-baru ini bertengkar dengannya. Dia curiga istrinya kabur dari rumah. Jadi dia meminta bantuan temannya yang seorang polisi. Temannya merasa ini bukan gayanya Jessica. Maka dia mengunjungi Simon lagi. Hasilnya, aku menerima jawaban yang sama. Keesokan harinya, suami Jessica tiba-tiba menerima email darinya yang mengatakan ingin putus, karena dia sudah menemukan pria lain. Dia tidak percaya. Bagaimanapun, mereka saling mencintai selama bertahun-tahun. Teman-teman juga merasa pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan sebenarnya, email yang dikirim dan foto yang dirusak itu, semuanya dilakukan oleh Simon. Dan sengaja dipamerkan kepada Jessica. Jessica memarahinya gila. Simon pun mematahkan pergelangan tangannya. Dan mengancamnya untuk patuh padanya mulai saat itu. Untuk mengujinya. Bahkan sengaja memberikan pisau padanya untuk memotong daging. Jessica menerimanya dan tidak menikamnya, melainkan memotongnya dengan mantap. Pria itu sangat senang. Akhirnya menjinakkannya. Tapi sedetik kemudian,
Jessica merebut penggorengan dan memukul Simon hingga pingsan. Kemudian mengikatnya. Jessica bertanya padanya tentang kode gerbang. Tak disangka, Simon menolak mengungkapkannya. Dia lalu bersiap mencungkil matanya dengan pisau. Tiba-tiba, seorang gadis lain terbang datang dan menerjangnya. Tidak mengizinkannya menyakiti pria itu. Saat keduanya bergumul, Simon berhasil melepaskan diri dari tali. Untuk membalas penipuannya, Simon mengajak suami wanita itu minum bersamanya hari itu. Dia berkata kasihan karena ditinggalkan istrinya. Tapi saat dia pergi ke toilet, dia mengangkat pistol ke punggungnya. Jessica berteriak menangis, "Jangan!" Untungnya, itu hanya ancaman. Simon memberitahunya, jika itu terjadi lagi, akan langsung membunuh suaminya. Dan malam itu dia juga harus mengorbankan dirinya. Tak lama kemudian, 2 bulan berlalu. Suaminya tidak dapat menemukan siapapun. Memutuskan untuk menjual rumah itu. Sementara Jessica sudah terbiasa dengan kehidupan dalam kurungan. Akibatnya, dia membuat gadis itu cemburu. Cemburu karena dia bisa menemani tidur. Dan mengadu ke Simon. Untuk mengadu domba mereka berdua. Dia bilang Jessica terus-terusan menipunya. Dia masih ingin melarikan diri dari sini. Maka Simon langsung bertanya. Jessica tentu saja memilih untuk menyangkal. Pria itu mempercayainya. Lalu menganggap bahwa gadis itu berbohong. Langsung membunuhnya. Adegan ini langsung menjadi trauma bagi Jessica. Mendengar suara gergaji mesin memotong tubuh di luar. Dia benar-benar hancur. Sementara suaminya mencari teman peretas. Mencari akun media sosialnya. Hasilnya, saat menyelidiki Simon, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa dia adalah seorang profesor universitas. Dia sudah dipecat bertahun-tahun lalu. Karena ada seorang siswi yang menghilang di kelasnya. Keluarga gadis yang hilang itu mencurigai Simon. Tetapi mereka tidak pernah menemukan bukti substansial. Sekolah memecatnya untuk menghindari kecurigaan. Dengan intuisi polisi, teman polisi memutuskan untuk memeriksa rumahnya. Tetapi setelah masuk, mereka menemukan bahwa itu hanyalah rumah biasa. Dan tidak ada jejak wanita yang pernah tinggal di sini. Maka dia harus pergi. Sementara itu, Jessica mulai perlahan-lahan terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Dan berkata bahwa dia tidak ingin meninggalkannya. Simon tidak percaya. Jessica secara sukarela menawarkan untuk membuatkan pie untuk Simon. Saat itu, suami Jessica masuk ke rumah Simon. Ia mencium aroma masakan yang familiar. Aroma masakan yang dulu sering dimasak istrinya untuknya. Ia yakin istrinya pasti ada di sini. Simon akhirnya menyadari bahwa ini semua adalah rencana Jessica. Ia bergegas keluar untuk menghadapinya. Langsung berkelahi dengannya. Jessica, berdasarkan sisa-sisa selai, berhasil menebak kata sandinya. Saat itu, suaminya sedang dijatuhkan dan diseret di tanah. Dengan cepat ia tidak berdaya untuk melawan. Tepat saat Simon melancarkan serangan fatalnya, Jessica tiba-tiba menerjang, mengunci Simon dengan erat. Namun karena perbedaan kekuatan, ia gagal. Saat itu, Simon perlahan mendekatinya. Di saat genting itu, Jessica mengambil semprotan serangga di sebelahnya dan menyemprotkannya ke arah Simon. Simon langsung tak berdaya. Saat itu, Jessica mengangkat kunci pas. Ia akan mengakhiri hidup Simon yang penuh dosa.